Hari Rabu ya nggak bisa kayaknya Bu Desa, karena kan niki motornya Bapak kan udah dijual, terus cuma ada satu motor nih ke. Selain hari Rabu, hari apa ya Bu Desa? Nanti dikabarin aja Bu Desa ya. Kayaknya sih CMC sih Bu, Bapak matinya. Iya, iya. 8 November. Ya Bu Desa. Selamat pagi anak-anak. Ya, yang sudah mendengarkan suaranya Miss Sinta boleh kasih jempol supaya Miss Sinta tahu bahwa kalian siap untuk mengikuti renungan pagi hari ini. Maaf karena kamera pagi hari ini masih diperbaiki, jadi kita tidak perlu berhubungan dengan kamera, tetapi kalian bisa siap untuk kita memulai renungan pagi hari ini. Sudah. Oke, sudah. Ya. Pagi hari ini kalian siapkan firman Tuhan di Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Ya, kita mulai. Haleluya Yesus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Dan kami juga bersyukur karena kami masih diberi nafas kehidupan. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa, karena kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Dan pagi hari ini Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Karena pagi hari ini kami rindu Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu supaya kami bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini kita kebenaran firman Tuhan kita di Mazmur 118 ayat 1, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, firman di Mazmur 118 ayat 1 ini Miss Sinta kasih judul renungan kita, yaitu hidup yang penuh dengan ucapan syukur, ya. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, Miss Sinta mau tanya nih, masih ingatkah kalian kapan terakhir kali kalian bersyukur kepada Tuhan?
Kapan terakhir kali kalian mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin kita tidak menyadari bahwa sudah cukup lama ya, mungkin di antara kalian, Miss percaya bahwa mungkin di antara sekalian ada beberapa orang yang mungkin sudah lama tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mereka tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan, atau kita merasa bahwa kita ada sampai hari ini karena kekuatan kita, karena kemampuan kita sehingga kita bisa sampai saat hari ini kita masih kuat dan sehat. Bukan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena kekuatan, kemampuan, dan kesehatan yang kita miliki sekarang ini semua datangnya dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Banyak hal yang bisa membuat orang tidak lagi mengucap syukur ya. Kita tahu bahwa misalnya saat ini kita di dalam masa pandemi COVID-19, banyak orang bersungut-sungut, mereka lupa mengucap syukur. Karena apa? Karena manusia biasanya hanya mau mengucap syukur di saat yang baik, di situasi yang menyenangkan, tetapi tidak mau mengucap syukur di dalam situasi yang buruk atau situasi yang seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi sekarang ini memang sebagian orang menyalahkan Tuhan ya atas apa yang terjadi ini karena mereka sudah tidak bebas bepergian, mereka tidak bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan, mereka tidak kemana-mana. Jadi mereka, Tuhan kenapa sih Tuhan memberikan kami keadaan seperti ini? Kami kan tidak bisa lagi kemana-mana, kami tidak bisa pergi ke sekolah atau belajar tatap muka seperti biasa. Jadi banyak orang menyalahkan Tuhan dengan situasi seperti ini. Ya. Tetapi firman Tuhan di Roma ayat 28 itu mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi situasi yang kita rasakan, kita hadapi saat ini, itu semua atas rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jadi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi sebagai orang beriman itu sebagai orang yang beriman kita harus percaya bahwa di balik virus COVID-19 ini ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Ya, jadi ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita jangan berpikir bahwa situasi seperti ini berarti kita di proses Tuhan ini karena Tuhan mau membuat kita merasakan sesuatu yang tidak baik. Bukan. Ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, jadi manusia, kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi di firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 itu tidak salah mengatakan bahwa ya itu mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya di Yeremia 29 ayat 11 itu sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita tahu bahwa rancangan Tuhan yang ada dalam diri kita itu adalah rancangan yang terbaik. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita. Jadi dengan situasi saat ini kita tetap bersyukur. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, mari kita tetap mengucap syukur. Jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Dan kita masih sehat sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi keadaan kita baik, keadaan kita kurang baik, itu semua kita tetap mengucap syukur.
Jadi belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jangan mengucap syukur dalam keadaan baik saja, tetapi dalam keadaan yang kurang baik kalian tidak mengucap syukur. Tapi pagi hari ini Misinta mau ajak anak-anak semua bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi apapun kondisinya, apapun situasinya, kita tetap mengucap syukur. Jadi kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini bahwa teruslah bersyukur karena kita masih menikmati hari ini dengan sukacita. Ya, jadi teruslah mengucap syukur karena kita masih menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kalian walaupun di rumah, apakah pagi hari ini kalian merengut karena situasi mendung, karena kalian kembali belajar seperti biasa? Apakah kalian tidak suka? Miss percaya bahwa kalian pasti semangat untuk menyambut hari yang baru ini, untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Miss yakin bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang patut mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi apapun situasi kondisi kita tetap mengucap syukur. Kemudian kesimpulan yang kedua dari firman pagi hari ini, bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan. Ya, hari ini kita masih menikmati hari yang baru, diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa mengingatkan kami untuk kembali terus mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kami percaya bahwa di balik setiap peristiwa yang kami hadapi saat ini, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang indah bagi kami, terutama masa depan kami yang penuh dengan pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu, biarlah sepanjang hari ini mereka bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik, apapun yang diberikan oleh Mr. dan Miss di sepanjang hari ini kiranya menjadi berkat buat anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak, berkati juga orang tua kami, biar Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan yang terbaik, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, kesehatan diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua. Hello, good morning. Shalom anak-anak. Good morning everyone. Can you please turn on your camera? Let's say hi to each other. Let's pray together. And then we're going to start our unit test for today. Let's go. Camera, please. Hi there, Jovan. Seragamnya mana, Jovan? Don't forget to wear your uniform, ya? Hi, Dayu. Yang lain? Let's go. Camera, please. It's been 2 weeks, loh. It's been 2 weeks I haven't seen your face. Hello, Aracel. Hi, Kenji. Okay, thank you, Sandy. Yeah. Okay, let's pray. Aracel, can you please pray for us? Yes, Miss. English or bahasa, up to you. Indonesia aja. Okay. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Kiranya berkati kami Tuhan dalam pembelajaran Inggris Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan ulangan Inggris dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amen. Thank you very much, Aracel. Okay, we're going to start your unit test. At first, I want you guys to do it on Moodle. However, our Moodle is under maintenance server, so I change it into Google Form, okay? So I will share the link in the chat room,
go click on that link and then do your Unit 2 test. Okay, as usual, we have listening comprehension, we have reading comprehension, right? Including the vocabulary and the reading selection. For the reading text, for reading selection, feel free to read the text, okay? You can open your textbook to read the text only. Remember, just to read the story, okay? Not to check on the vocabulary or other things, only for reading selection. Hanya boleh baca cerita saja. Okay, give me a thumbs up if you can promise me you're not going to cheat. You will only open your textbook, use your textbook for reading selection. Give me a thumbs up. No one? Okay, good. Yeah. Nice. Okay. Yeah. I give you 5 minutes. Yeah. I give you 5 minutes to go ahead and read the Unit 2 again. I need to, yeah. Okay, so you have 50 minutes for the test, but if you finish early, it's okay. You can go ahead and take a rest. Okay, you don't have to come back to the class. Yeah, I'll be in the chat room if you have any question regarding the unit test. Okay, so this is the link. There you go. Your 55 minutes starts now. Sudah jam saya benar nih ya. Ya, mohon maaf kalau saya agak terlambat. Tadi saya ada persiapan sedikit untuk pelajaran hari ini. Bisa minta tolong dulu untuk buka kameranya sebentar, supaya saya bisa mengetahui. Kalau memang ada permasalahan, tolong bisa disampaikan di kolom chat. Halo, halo. Hadir nih orang-orang di belakang kamera? Oke, terima kasih Kayla. Masih satu aja yang merespon. Oke, ada Dayu, terima kasih. Ya, ada Miracle, terima kasih. Wah, ini banyak yang out, masuk, keluar masuk, keluar masuk. Saya harap sih ini karena sinyal ya. Bukan karena minggu ini adalah minggu kepepet ya. Seperti yang kita tahu minggu ini minggu kepepet, jadi hari ini sama besok doang kita belajar ya. Hari Rebo udah full kegiatan Sumpah Pemuda itu, jadi kita nggak ada belajar. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Mantap ya. Oke, biar nggak berlama-lama juga kasihan nih paketan habis buat buka kamera. Minta tolong dulu satu orang berdoa, Mister bisa minta tolong Angel.
Angel ada? Oke, Angel ada ini, halo? Wah, mulai nih. Oke deh, Adit, ada Adit? Halo Adit? Halo. Ya, minta tolong berdoa dulu, Dit. Ya, Oke. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar IPA. Tuhan, berkati kami agar bisa mendengarkan dan mengerti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita membahas dulu tentang kegiatan yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Berarti di minggu depan ya, karena Kamis kan kita libur. Jadi saya sudah banyak baca dari diskusi-diskusi di 3 kelas A, B, dan 9C ini. Jadi kita tentukan kegiatannya kita adalah membuat yogurt jadinya ya. Membuat yogurt, praktek membuat yogurt. Gitu. Nah, tapi datanya ya seperti biasa, datanya saya minta berupa laporan. Tuh. Datanya saya minta berupa laporan yang nantinya saya akan submit gitu ya. Submit data mentahnya dulu, apa yang harus diisi-isi itu di Google lagi. Di Moodle. Ya, di Moodle. Nah, sekarang yang akan kita lakukan itu kita mau exploring dulu. Exploring apa yang akan kita perlukan dalam pembuatan yogurt ini. Oke, silakan kalian buka dulu halaman 150 di LKS. Ya. Bisa buka dulu halaman 150 di LKS. Ya, jadi yang akan kita lakukan adalah nomor 1 terlebih dahulu ya. Karena tapi kan ini kalau yang di LKS ini kan tentang pembuatan tempe. Tapi yang akan kita gunakan adalah pembuatan yogurt gitu ya. Karena pembuatan yogurt itu lebih mudah untuk bisa dilakukan di rumah dan juga dilakukan sendiri pun tidak masalah begitu. Dan juga dalam pencarian bahan-bahannya itu lebih mudah ya. Memang sih beberapa di antara kalian gitu ada yang berpendapat Mister buat keju seperti itu, Mister buat tempe atau Mister buat tape gitu ada. Ya rata-rata ya bahkan 80% minta itu bikin produk gitu. 80% di antara kalian gitu berarti ada sekitar berapa anak tuh ya dari 60, 80 ya mungkin sekitar 50 ya 50 40 50 orang 40 50 orang itu minta bikin produk. Nah, produknya yang paling banyak diminta memang yogurt. Ya. Jadi kita akan membuat yogurt. Yang pertama kita lakukan adalah kita exploring dulu cara pembuatan yogurtnya dari berbagai sumber. Dan juga kalau memang kalian ada orang tua di rumah, kalian mungkin bisa tanya sama mereka, Mah, Pah pernah buat yogurt atau kayak gimana? Seperti itu ya. Nah, saya juga mengumumkan untuk kelas 9. Ya, jadi sini ada satu anak nilainya masih kurang. Ya, satu anak nilainya masih kurang. Saya langsung PC saja karena satu orang saja gitu ya. Jadi tolong diperhatikan dulu kolom chatnya. Saya bagikan link karena ininya masih dalam maintenance gitu ya, Moodle-nya. Moodle-nya masih maintenance ya. Jadi saya bikin soalnya itu di Google Doc gitu. Jadi silakan yang saya chat bisa langsung kerjakan remedialnya, langsung kumpulkan di email saya saja ya.
Oke, sudah. Nah, ini juga saya masukkan dulu form lembarannya ini ya, yang akan kita lakukan. Belum tercopy ternyata. Oke, sebentar. Saya cabut flash disk saya dulu ya. Data yang akan kalian bisa kalian isi. Ini dia. Oke, seperti biasa, kasih nama sama kelas kalian. Saya akan bagikan di sini saja dulu ya, supaya cepat. Saya masukkan di kolom chat. Karena masukin ini lebih mudah ternyata ya. Oke. Nanti jangan lupa di rename ya, karena dari file Moodle itu yang terdownload itu nama file gininya, nama enggak kayak kalau kita kemarin di TD Smart itu langsung filenya berubah jadi nama kalian begitu. Kalau di Moodle dia enggak, dia tetap nama filenya tidak berubah. Jadi nanti tolong kalian bisa ubah dulu nama filenya. Isi nama depannya kalian, begitu ya. Nama panggilan saya tidak masalah. Seperti biasa tujuan kegiatannya diisi. Nanti saya juga akan buatkan room di Moodle, gitu ya. Jadi saya akan komunikasikan. Nanti kumpulnya di Moodle ya. Sudah saya sediakan roomnya seperti itu. Silakan nanti diisi alat dan bahannya apa saja. Cara kerjanya seperti apa. Ya, ini yang akan kita lakukan hari ini adalah mengisi 3 ini dulu ya, tujuan kegiatan, alat dan bahan, dan juga cara kerja dari lembar pembuatan yogurtnya. Nah, kemudian kalau sudah, misalkan ya, kalau sudah data pengamatannya, jadi ada 2, data pengamatannya 2. Yang pertama ada bukan keduanya harus dibuat, tapi pilih aja salah satu di antara keduanya. Yang pertama itu kalian menjelaskan melalui foto. Data pengamatannya menjelaskan melalui foto. Yang kedua atau yang pilihan kedua menjelaskannya lewat video. Terserah kalian mau suka yang mana. Kalian mau edit lewat foto atau mau edit lewat video. Nah, supaya datanya valid, kenapa saya minta harus 2 itu. Karena kan saya gimana caranya saya tahu kalau kalian buat yogurt gitu kan. Kalau kalian sendiri tidak memberikan buktinya gitu. Ya kan? Kalaupun kalian ngirim yogurtnya ke sekolah, ya kan belum tentu juga itu yogurtnya kalian buat sendiri apa enggak, kan gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan, silakan tanya-tanyakan, bisa lewat di kolom chat atau pakai suara juga boleh. Ya, kita buat yogurt atau isi lembar kerjanya. Ya, isi aja dulu lembar kerjanya yang ini dulu ya. Yang A, B, dan C dulu diisi. Kemudian nanti setelah pembelajaran selesai kalian mau mengerjakan yogurtnya dalam waktu ya saya kasih waktu sih semingguan karena kita liburnya banyak. Mungkin kesempatan kalian untuk bisa jalan-jalan juga ya kan. Beli susu. Jalan-jalan buat beli susu doang. Pakai
gininya yogurt plain saja ya, supaya nggak susah-susah kalian nyari gitu. Mister, saya di Tokopedia beli starter khusus atau bakteri khusus buat yogurt gitu. Ya nggak masalah sih. Cuman kan itu nunggu juga gitu. Kalau mau yang cepat dengan rasa yang memang biasanya ya pakai yogurt yang plain aja gitu. Yang mereknya ini dulu. Apa namanya? Yang 1 cup itu apa namanya? Kok saya lupa sih namanya apa? Ada gitu yang 1 cup yang harganya 8.000 itu. Dikumpulnya kapan? Ya, saya kasih waktu sih bukan Senin depan, tapi lebih ke ini aja, Kamis ya. Kamis cukup ya waktu ya. Bukan Kamis besok, tapi Kamis minggu depan. Gimana? Cukup ya waktunya? Mister. Kenapa? Ini tujuan kegiatannya tadi apa, Mister? Tujuan kegiatannya terserah. Kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Dari judulnya pengamatan pembuatan yogurt, berarti tujuannya apa? Oh, terus yang data pengamatannya itu maksudnya gimana? Nah, data pengamatannya tidak bisa dikerjakan sekarang ya, karena kan data pengamatannya itu kan kalian membuat data bukti bahwa kalian membuat yogurt kan gitu kan. Jadi ini nanti kalian bisa isi ketika kalian membuat yogurtnya. Kapan kalian pengerjaannya terserah. Mister kasih 2 pilihan, kalian mau pakai foto yang kalian jelaskan atau kalian mau menggunakan video. Gitu. Kalau kalian mau menggunakan video, berarti di laporannya ini kalian sertakan link yang bisa bisa digunakan. Entah kalian mau masukkan itu ke YouTube, lumayan kan dapat AdSense. Entah kalian mau masukkan videonya kalian itu di YouTube atau kalian masukkan ke Google Drive, nanti saya yang download gitu. Ya. Bisa juga nanti diselipkan gitu ya. Jadi untuk hari ini kerjakan A sampai C. Yang D-nya tunggu perintah dulu ya, Mister. Kerjain kapan buat yogurt kayak gitu. Gini, yang D itu terserah kalian kapan mau mengerjakan. Jadi deadline-nya saya kasih deadline hari Kamis ya. Kamis tanggal 5 ya. Deadline-nya Kamis, dikumpul maksimal Kamis ya. November berarti ya. Oke, dikumpul maksimal Kamis 5 November 2020. Saya sudah bukakan saya nanti akan bukakan roomnya khusus dan nanti itu akan ketutup di 5 November 2020. Nah, jadi selama untuk hari ini kerjakan A sampai C dulu. Nanti setelah pembelajaran selesai kalian mau mengerjakan yang D boleh. Atau mungkin kalian mau ngambil hari libur supaya nggak gabut liburannya. Ya. Supaya nggak gabut liburannya tuh 4 hari lumayan kan. Kalian bisa buat yogurt. Gitu. Maksudnya ini gimana nih? Ada pertanyaan dari Jovan. Mister, kalau saya kerjain nggak video gimana? Maksudnya gimana nih? Pakai langkah-langkah. Ya, nah ini dia ya. Yang Mister maksudkan pilihannya. Jadi kan ada 2 tadi, mau foto atau video. Nah, kalau mau pakai langkah-langkah seperti yang ditanyakan oleh Jovan, jadi foto, kemudian jelaskan langkah-langkahnya. Gitu. Nah buktinya ya, maksudnya gini loh. Kalau misalkan foto, ini foto pertama, dari foto ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan yogurt. Gitu. Kemudian mungkin pas kalian lagi nuang gitu, jumlah yogurt yang jumlah susu yang saya gunakan sekian seperti itu. Atau saya menggunakan susu merek ini sebanyak berapa. Nah itu disertakan fotonya. Itu yang akan kalian isi di data pengamatan.
Atau mungkin saya kayak ini, kayak kemarin gitu ya. Mau kayak kemarin mungkin saya buatkan tabel yang memang isinya foto dan juga penjelasannya seperti itu. Gimana? Memang seperti itu sebaik-baiknya saya buatkan. Jadi lebih rapi kan. Alangkah lebih bagusnya sih kalau misalkan kalian ini ya, kalau memang bisa pakai video kan enak. Kalian tinggal rekam pekerjaan kalian, nanti kalian tinggal isi keterangan saya membuat ini yogurt yang sudah jadi kayak gitu. Tapi videonya harus original ya. Videonya original, rekaman kalian gitu, terserah sih, saya sih nggak masalah mau kualitas rekaman seperti apa. Yang penting adalah bagaimana kalian menjelaskan bahwa seperti ini loh pembuatan yogurt kayak gitu. Karena saya lihat sih alasannya di diskusi yang kalian buat itu banyak sekali bilang kita praktek buat yogurt karena caranya mudah gitu. Ada yang bilang karena membuat yogurt itu tidak memakan banyak waktu kayak gitu. Ada yang bilang karena membuat yogurt dapat membuat orang tua saya pernah buat yogurt kayak gitu. Jadi saya bisa membantu orang tua saya membuat yogurt kayak gitu. Ya bisa. Sertakan foto, dikasih bawahnya keterangan fotonya seperti apa. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, masukkan saja di kolom chat atau mungkin mau mengaktifkan voice juga silakan. Saya matikan kamera dulu, sekalian saya masukin ke Moodle-nya ya. Oke, sudah ya. Coba dicek Moodle-nya dulu, dicek LMS-nya, apakah data yang saya kirimkan itu sudah masuk apa belum. Saya tadi mengirimkan 2 kegiatan, jadi yang file yang sekarang kita tampilkan itu sudah saya masukkan di LMS-nya, dan juga ada link yang dapat membantu kalian bagaimana cara membuat yogurt. Jadi ada link YouTube, kalian bisa nonton di situ. Tapi kalau saya udah nyari di Google sendiri, Mister, yogurtnya gimana? Oh, nggak apa-apa. Saya tidak memaksakan. Linknya ini membantu ya. Sekedar pembantu kalian kalau misalkan kalian bingung cara buat yogurt. Oke, seperti biasa kalau ada yang ditanyakan bisa langsung masukkan kolom chat atau bertanya langsung. Oke, ada pertanyaan ini kok Mister saya nggak bisa buka Moodle ya. Moodle-nya habis di maintenance, jadi kalian kalau mau buka Moodle-nya tolong ketik manual ya, ketik manual www.tunas.info. Kalau mau gini bisa bersihkan cookies ya. Bersihkan cookies-nya dulu atau cache browsing-nya itu. Data-data browsing-nya itu kalian bisa bersihkan dahulu, kemudian buka ulang seperti itu. Sama kasusnya yang dialami oleh Sandi ini sama seperti saya tadi. Karena baru tadi kan website Moodle-nya ready, begitu Moodle-nya siap.
saya buka kok saya tak bisa kayak gitu ya. Ternyata memang harus itu ya, bersihkan data browsing datanya gitu. Jadi kalian yang lupa sama password dan juga username-nya, kalian bisa cek dulu di WA. Saya sudah kirimkan datanya di WhatsApp kalian masing-masing ya, supaya kalian tidak lupa. Oke, ingat ya, data-data penting seperti itu kalian bisa simpan gitu ya. Kalian punya notes sendiri mungkin, atau mau kalian simpan di HP atau kalian tulis di kertas seperti itu ya. Jadi jangan sampai sudah di hari H baru nanya, Mister, saya lupa password saya apa, kayak gitu. Mister, saya nggak tahu, saya nggak bisa masuk LMS. Kenapa? Karena saya nggak tahu passwordnya, kayak gitu ya. Tolong jangan lagi ada yang seperti itu, kalian sudah besar, jadi kalian sudah tahu prioritas ya. Oke, waktunya masih lagi 5 menit. Silakan diisi dulu tujuan kegiatan, alat dan bahan, dan cara kerjanya. Kalau sudah selesai, sudah kalian isi, kalian bisa nonton di LMS-nya, itu saya sudah kirimkan cara pembuatan yogurtnya. Ya, jadi ini jadi pegangannya kalian ya, ketika kalian nanti akan mengerjakan dari data pengamatannya ini gitu ya. Saya ingatkan kembali, cara membuat data pengamatannya itu ada 2. Yang pertama, ya ini lebih mudah sebenarnya, kalian membuat foto, ya beberapa foto, jangan cuma 1 foto aja ya. Tolong, saya kalau bisa minimal 4. Minimal 4 foto yang berisi tentang penjelasan dari kalian membuat yogurt ini. Misalkan dari ini foto dari alat bahan yang saya gunakan, seperti itu. Kemudian berikutnya ada saya mulai menuangkan susunya seberapa, kayak gitu ya. Atau mungkin yang cara kedua itu bisa menggunakan video yang kalian bisa buat atau kalian bisa edit seperti itu. Sertai saja linknya. Ya, sertai saja linknya, pembuatnya di mana, kalian masukkan videonya di mana, seperti itu. Nanti juga saya akan tambahkan beberapa aktivitas lagi yang dapat memperkuat dari data pengamatan yang kalian kerjakan. Jadi buat yogurtnya nggak harus berhasil ya. Seperti biasa, kalau praktikum sama saya, kalau misalkan kalian gagal, ceritakan gagalnya karena apa. Kalau kalian berhasil juga ceritakan berhasilnya karena apa. Jadi ini enak ya. Jadi kayak saling timbal balik yang sangat menguntungkan kan gitu ya. Siapa tahu kalian nih, terutama yang perempuan mau diet yogurt gitu kan. Kalian buat pertama yogurtnya gagal, terus kalian lihat dari temen yogurtnya kok berhasil gitu ya. Jadi bisa saling sharing informasi seperti itu. Dan juga kalau misalkan kalian yang gagal, ya buat yogurtnya jangan lupa diceritakan kenapa bisa gagal, apakah karena suatu dan lain hal seperti itu ya. Mungkin menyimpannya atau mungkin dalam proses memasaknya gitu ya. Karena selama 2 tahun gitu ya, 2 angkatan yang mengerjakan yogurt, banyak sekali faktor-faktor yang dapat membuat yogurt yang mereka kerjakan itu jadi tidak berhasil gitu ya. Banyak faktornya. Padahal ada yogurt yang disimpan di tempat yang sama. Kalau tahun lalu kan enak. Kalau tahun lalu nyimpennya emang di kelas gitu. Jadi dengan kondisi yang sama hasilnya beda. Tapi sekarang kan
kalian kan pekerjaannya itu ini di rumah sendiri gitu kan. Jadi dengan kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, dan juga pasti bahan-bahannya atau mungkin alat-alatnya pun juga berbeda. Ya. Belum ada yang mau ditanyakan? Silakan, waktunya masih lagi 5 menit. Coba Mister bisa minta tolong reaksinya kalau misalkan kalian berhasil membuka LMS-nya, bisa kasih thumbs up ya. Oke, terima kasih. Kalau yang gagal kalian bisa kasih clap, mungkin bisa saya bantu gagalnya di mana. Oke, kelihatan tapi ya, kelihatan ya. Gininya, apa namanya, tampilannya LMS-nya kelihatan. Mister, ini dikumpulkan nanti setelah selesai semua sampai tahap D atau sekarang kumpulin dulu? Ya, bagus nih pertanyaannya nih. Kumpulnya setelah semuanya selesai sampai taraf D ya. Supaya kita hari ini ada kegiatan, jadi kita exploring dulu apa yang akan kita lakukan. Gitu, dengan apa kita mencari dulu apa tujuannya, terus kita mencari alat dan bahannya, dan bagaimana kita merancang cara kerjanya nanti. Nah, jadi supaya kita ada pegangan kalau misalkan apa namanya, ketika nanti kita mau ngerjain ininya, apa namanya, ngerjain produknya gitu ya. Jadi nanti dikumpulnya barengan, saya juga akan buatkan roomnya khusus untuk pengumpulan dari ininya, pengumpulan dari datanya. Saya bukanya mungkin hari Senin ya, supaya nggak sekarang. Kalau sekarang saya buka nanti takutnya apa namanya, takutnya nanti sudah yang belum selesai dikumpul gitu. Jadi saya buka nanti hari Senin. Kalau yang mau kumpul bisa langsung kumpul gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya harap semua ngerti ya. Ya, yang nanti ini oke, ada beberapa juga yang bertanya. Ya, saya akan bantu respon nanti ya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya akan berdoa dan setelah berdoa nanti kita bisa break setengah jam, 20 menit, break 20 menit ya. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kegiatan di pelajaran IPA hari ini yang bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau berkati agar kegiatan kami yang lainnya atau pelajaran yang lainnya bisa berjalan dengan lancar juga ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Inilah doa penyampaian syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih 9C. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran seni budaya, apakah boleh dibuka kameranya sebentar atau videonya? Miss mau lihat wajah-wajahnya setelah 2 minggu kalian PTS ya, mengikuti PTS. Gimana hasilnya untuk nilai PTS-nya? Oke, semua sehat ya. Ini semua sudah masuk. 2, 3, 4, 16 orang. 15 orang.
Oke, yuk, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita satu hati. Bapak, kami mengucap syukur buat pembelajaran seni budaya hari ini, Bapak. Kiranya Engkau menyertai pembelajaran ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk pengerjaan PTS, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk seni budaya ya, jadi untuk seni budaya nilai KKM-nya adalah 75. Oke, KKM-nya adalah 75. Bagi siswa yang nilainya di bawah 75, kalian bisa mengikuti remedial ya. Miss sudah siapkan ada 10 soal remedial di situ. 10 soal remedial, waktunya adalah 45 menit ya. Bisa dikerjakan dari hari ini sampai terakhir adalah hari Rabu. Rabu jam Miss buka sampai jam setengah 12 malam ya maksudnya. Nah, silakan kalian bisa kerjakan bagi yang nilainya di bawah 75 ya. Kalian kerjakan di situ dari hari ini sampai hari Rabu. Bebas, kalian bisa kerjakan. Saya lupa, saya dapat berapa? Oke, Jovan. Sebentar ya, Miss harus buka dulu untuk daftar nilainya ya. Karena kalau Miss nggak bisa hafalin semuanya. Karena Miss ngajar dari kelas 7 sampai kelas 9. Di situ ada nama Jovan juga di kelas 8 kalau nggak salah. 8 apa 7 ya. Itu. Oke, sebentar ya. Miss lihat dulu di filenya apakah Miss simpan di daftar nilainya Miss yang di sini. Kalian 9C ya? Oke, Jovan ini 9C berarti Jovan nilainya 83 ya. Jovan nilainya 83. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah diumumkan ya? Jadi kebetulan untuk minggu ini kalian masuk sampai dengan hari Rabu, hari Kamis dan Jumat kalian libur. Kamis libur, kemudian hari Jumatnya adalah cuti bersama ya. Jadi kalian masih punya kesempatan 3 hari untuk mungkin ada tugas atau ujian yang belum kalian kerjakan, silahkan bisa dikerjakan segera, bisa menghubungi guru mata pelajaran. Nanti untuk minggu depan, tanggal 2 November itu udah jadwalnya kalian bisa melihat nilai PTS ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu nilainya mungkin kurang tapi tidak remedi, tidak mengerjakan tugasnya ya berarti nilai apa adanya ya. Oke, itu Miss umumkan. Berikutnya kita punya waktu untuk pertemuan bulan ini. Berarti kalau tanggal 2 November ya, 2 November itu kebetulan hari Senin. Di akhir November itu sudah ada UAS ya. Nah, materi seni budaya nanti akan kita lihat ya untuk soal UAS itu jumlahnya berapa. Karena memang kalau materi seni budaya kan sedikit sekali ya. Tapi untuk kalian kebetulan di bab 3 dan bab 4 itu adalah musik semua ya. Karena kalau di kelas 9 kebetulan memang materinya adalah lagu populer ya. Jadi kita akan belajar musik. Mungkin kalau misalnya waktunya nggak cukup karena kebetulan mungkin dipotong dengan entah itu cuti bersama atau libur ya, kita nggak tahu. Nah itu untuk materinya Miss akan bagikan di Moodle ya.
Memang yang kemarin sempat Miss bagikan untuk materi yang di bab 3, tapi itu belum lengkap. Jadi nanti Miss akan segera kirimkan file di Moodle ya untuk materi kalian di bab 3 ya, bab 3 dan bab 4 ya. Kita lihat kondisinya ya. Nah, untuk yang remedi jangan lupa untuk yang nilai di bawah 75 ya, kalian bisa kerjakan dari hari ini sampai terakhir hari Rabu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya Miss? Ya, kalau tidak ada, Miss akan masuk ke pembelajaran berikutnya ya, di materi berikutnya. Miss akan buka bukunya. Silakan kalian bisa buka buku masing-masing. Ya, buku yang kemarin sudah dibagikan. Silakan kalian buka di bab 3. Bab 3 itu tentang musik. Oke, Miss sambil siapkan ya, ini untuk bukunya. Sebentar Miss akan share screen. Oke, Miss akan share screen. Ya, apakah sudah kelihatan dari tempat kalian untuk buku yang sudah Miss share? Kita masuk di bab 3, ini menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Ya, menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Nah, menyanyikan lagu secara solo atau tunggal ini pernah kita pelajari di kelas 7. Ya, pernah kita pelajari di kelas 7. Di sini kalau kita menyanyi tunggal, kita harus tahu unsur-unsur dari teknik vokal. Jadi teknik vokal itu ada beberapa yang harus kita pelajari. Kalian bisa lihat di sini untuk peta konsepnya, bernyanyi solo atau tunggal, ini ada 2 yang kita pelajari, jenis penampilan vokal solo atau tunggal, kemudian latihan improvisasi. Setelah itu ada materi vokal, teknik vokal, penampilan, kemudian kalau improvisasi itu bisa secara ritmis, secara melodis, dan juga bisa secara ekspresi. Ya, nah di bab ini diharapkan bahwa kalian bisa menentukan materi vokal yang dimiliki, kemudian menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik ya. Jadi setidaknya harus tahu teknik vokal yang baik itu seperti apa. Kemudian menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. Kemudian menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. Setelah itu melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Ya, jadi untuk penampilan solo atau tunggal itu berbeda dengan penampilan ketika kita bernyanyi secara vokal grup. Kalau solo atau tunggal kita boleh berimprovisasi, ya boleh berekspresi sebebas-bebasnya. Tapi kalau dalam vokal grup atau paduan suara itu harus disesuaikan dengan materi vokal yang lain atau volume vokal yang lain. Tidak boleh keras-kerasan, tidak boleh ada yang lebih menonjol ya. Jadi antara suara satu yang suara yang lainnya dia harus volumenya sama. Nah, di sini untuk jenis penampilan vokal atau solo apa saja yang bisa kita pelajari untuk bernyanyi. Jadi bernyanyi ini merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi. Ya, jadi kalau kalian nonton TV, di situ kalau misalnya ada acara-acara yang berhubungan dengan penampilan bernyanyi ya, itu ada beberapa jenis penampilan
Jadi kalau bernyanyi sendiri itu bisa dengan diiringi musik dari CD. Artinya dia nyanyi, kemudian musiknya ini sudah direkam dalam CD. Ya. Bisa berupa minus one, bisa berupa karaoke ya. Ada juga yang tampil dengan band lengkap. Jadi dia bernyanyi tunggal tetapi diiringi oleh band lengkap. Artinya nggak pakai musik dari CD ya. Kemudian ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Oke, jadi ini jenis-jenis penampilan vokal, jenis-jenis penampilan vokal ya. Kemudian semua penampilan tersebut itu memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda. Karena memang dari segi persiapan maupun sarana itu akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilan. Kalau penampilan itu solo atau tunggal, seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan sarana prasarana. Padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilan sangat tergantung pada sang vokalis itu sendiri. Nah, di bawah ini ada beberapa yang harus dipahami kalau seorang vokalis bernyanyi tunggal, ya. Oke, sebelum masuk ke sini kita review sebentar untuk teknik vokal itu apa saja. Oke, ini bisa dilihat ya dari tempat kalian ya. Jadi teknik vokal ini apa saja yang harus dipelajari. Nah, untuk teknik vokal ini ada intonasi, kemudian ada artikulasi, kemudian ada pernapasan dan ekspresi, ya. Intonasi itu adalah ketepatan nada atau tinggi rendahnya nada yang bisa dijangkau dengan tepat. Artinya ketika seseorang menyanyi, nadanya harus tepat, ya. Tidak fals. Kemudian kalau artikulasi itu kejelasan kata-kata. Jadi ketika bernyanyi, orang ngerti dia ngomong apa. Kemudian untuk pernafasan, jadi pernafasan ini ada 3 macam pernafasan, ada pernafasan dada, pernafasan perut, juga pernafasan diafragma, ya. Oke. Pernafasan dada, kemudian pernafasan perut, dan pernafasan diafragma, ya. Jadi ada 3. Nah, biasanya kalau dalam sebuah lomba nyanyi ya, kalau kita menilai pernafasan itu dari mana? Dari pemenggalan kata-kata. Kadang-kadang ketika orang nyanyi, ada satu kata yang dia nggak boleh dipenggal, ternyata dipenggal. Nah, itu bisa masuk di penilaian pernafasan. Ya, misalnya kita mau nyanyi lagu himne guru di bagian depan. Itu ada bagian terpujilah ya. Terpujilah, itu harus jadi satu. Tapi kalau misalnya orang nyanyinya bernafas, jilah, baru dilanjutkan, ada pemenggalan di situ, itu di bagian nilai pernafasan dikurangi. Ya, jadi seperti itu. Nah, Miss kembali lagi ke bukunya. Oke, dari tempat kalian apakah kelihatan? Bisa kasih reaction? Ini Miss masuk di buku kalian, di halaman 41. Oke, terima kasih ya untuk responnya.
Nah, Miss lanjutkan di sini. Materi vokal. Nah, materi vokal itu apa saja? Materi vokal itu ada namanya warna suara, ya. Nah, warna suara setiap orang itu berbeda-beda. Warna suara ini adalah anugerah Tuhan, ya. Jadi ada orang yang suaranya itu lembut, ada orang yang suaranya menggelegar. Mungkin kalau kalian pernah dengar suara namanya penyanyi Pavarotti. Dia adalah seorang penyanyi tenor dunia, ya. Pavarotti ini ketika dia menyanyi, dia menyanyikan dengan jenis suara yang menggelegar. Berbeda dengan ada penyanyi lain, ya, jenis suaranya itu lembut. Bahkan mungkin ketika mendengar suaranya kita bisa sampai tertidur, ya. Jadi ada jenis suara, warna-warna suara yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini kenapa? Karena getaran yang dihasilkan masing-masing pita suara berbeda, ya. Jadi getaran ini menghasilkan warna suara yang berbeda, ya. Sama dengan kalau kalian belajar sains, ya, belajar fisika, di situ getaran itu menghasilkan nada yang berbeda. Perbedaan ukuran pita suara itu merupakan pemberian Tuhan yang menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Ya. Nah, di sini ketika orang mau belajar teknik yang benar, ini memang butuh waktu. Jadi ketika kita mau belajar teknik yang benar, itu perlu ketekunan, kesabaran, dan itu perlu waktu bahkan bisa bertahun-tahun, ya. Ketika orang mau belajar pernafasan diafragma itu tidak bisa dilatih dalam sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya. Makanya kalau orang mau lomba nyanyi, 2 minggu sebelum nyanyi baru belajar nyanyi, nggak bisa, ya. Mungkin itu hanya bisa belajar ekspresi, mungkin hanya bisa belajar artikulasi. Tapi kalau pernafasan, apalagi pernafasan diafragma, itu butuh waktu yang lama. Nah, kalau kita menguasai pernafasan ini, kita juga akan menguasai vokal yang benar. Oke, Miss lanjutkan ke wilayah nada. Nah, wilayah nada ini adalah kemampuan seseorang dalam mencapai tinggi rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu, ya. Jadi ada orang yang misalnya gini, ketika dia dikasih satu lagu, lagunya itu nadanya rendah sekali dan sampai tinggi sekali, tapi dia mampu. Ya, itu artinya wilayah nada atau range nadanya itu lebar. Berbeda dengan misalnya ketika dikasih lagu, ternyata mungkin bisanya 1 oktav, atau mungkin dia sudah bisa 1,5 oktav, 2 oktav, 2,5 oktav, ya. Jadi itu adalah wilayah nada, range nada yang dikuasai, ya. Oke, setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih vokal. Berikut merupakan wilayah nada sesuai ambitusnya. Oke. Nah, kalau tadi warna suara itu adalah pemberian Tuhan. Kalau wilayah nada itu bisa kita pelajari. Artinya gini. Mungkin sekarang kita menguasai 1 oktav. Tapi dengan kita berlatih 2 tahun lagi kita bisa menguasai 1,5 oktav. Seperti itu seterusnya. Tapi setelah 2 tahun, setelah kita menguasai 1,5 oktav, ternyata nggak pernah lagi latihan vokal. Akhirnya nggak bisa lagi 1,5 oktav. Ya, jadi wilayah nada itu bisa dikuasai dengan kita berlatih dan juga belajar vokal.
Ya. 1 oktav itu berapa nada ya? 1 oktav itu dari misalnya dari nada do. Itu sampai nada apa? Siapa bisa kasih contoh atau mungkin bisa jawab? 1 oktav itu misalnya nada do, Miss mulai dari nada do ya. Berarti sampai apa? Nada apa? Oke, 1 oktav ya. Itu misalnya kita mau nyanyi dari nada do sampai do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu 1 oktav. Mungkin ada yang bisa lebih dari itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Ya. Atau mungkin ada yang bisa lebih lebar lagi. Dan seterusnya. Itu adalah wilayah nada. Tapi itu dikuasai dengan kita berlatih. Semakin kita rajin berlatih, itu semakin bagus. Kalau kalian tahu ada penyanyi Celine Dion. Miss kurang tahu, apakah kalian familiar dengan nama ini? Seorang penyanyi yang sangat rajin berlatih. Bahkan dalam berlatih, itu nggak cuma 10 menit, 20 menit, sudah capek Miss, enggak. Dia berlatih setiap hari 8 jam untuk melatih vokalnya. Jadi vokalnya sangat bagus, lembut, seperti kapas, tapi power. Nah itu perlunya kita rajin berlatih. Nah kalau pengelompokan wilayah nada seperti apa? Di sini di buku kalian itu disebutkan untuk suara anak-anak, wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa, ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya tumbuhnya jakun di leher laki-laki, batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. Nah, kalau kalian lihat di sini, pembagian suara anak-anak ini hanya dibagi menjadi 2 suara ya, suara rendah dan suara tinggi. Itulah kenapa paduan suara anak-anak itu hanya terdiri dari suara 1 dan suara 2. Ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah dengar ada sopran, alto, tenor, bass, itu bukan untuk anak-anak ya, karena anak-anak ini suaranya harus polos dan tanpa vibrasi ya. Anak-anak di bawah 10 tahun ketika bernyanyi itu tidak perlu pakai vibrasi. Ya, kalau di luar negeri ada paduan suara anak. Paduan suara anak ini terdiri dari anak-anak yang batas usianya adalah 12 tahun. Setelah 12 tahun dia harus keluar dari grup tersebut, dari vokal grup tersebut, dari paduan suara tersebut. Ya. Nah, ketika mereka rajin berlatih ya, suaranya itu bagus sekali, empuk seperti kapas. Ya. Miss akan lihat nanti apakah ada filenya di sini, Miss akan putarkan. Ya. Jadi untuk anak-anak ya batasnya, jadi sebenarnya orang disebut anak-anak itu adalah batas usia sampai 12 tahun. Ya, lebih dari 12 tahun sudah masuk di remaja. Nah, lebih dari 12 tahun kalian harus menjaga suara kalian. Ya. Kenapa? Karena di situ ada perubahan suara. Jadi seperti usia-usia kalian yang sekarang, kalian harus menjaga suara kalian supaya tidak rusak. Kalian tidak boleh bernyanyi yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Ya, karena itu akan merusak pita suara. Dan di usia lebih dari 12 tahun ini, 13, 14 ya, itu terjadi perubahan suara. Mungkin untuk yang anak laki-laki, suaranya ada yang berubah jadi suara bass ya, suaranya besar, suaranya bass ya. Kemudian di situ kalian ada perubahan suara, kemudian juga ada tumbuh jakun ya di leher ya. Jadi
untuk umur-umur kalian harus menjaga suara kalian supaya tidak rusak nantinya. Ya, karena pita suara itu hanya terdiri dari 2 helai dan itu sangat tipis. Kalau itu sampai rusak, nggak bisa lagi nyanyi, nggak bisa lagi ngomong. Ya, Miss punya teman ketika dia bicara, ketika berbicara dengan orang lain itu sampai harus seperti orang berbisik. Ya, kenapa? Karena pita suaranya rusak. Nah, gimana supaya pita suaranya tidak rusak? Berarti harus menjaga, hati-hati, ya. Dan kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk berlatih vokal, silahkan bisa berlatih vokal. Berlatih pernafasan diafragma, ya. Pernafasan diafragma itu tidak hanya untuk ketika kita menyanyi, bisa untuk menjaga kesehatan suara, bisa juga untuk mungkin kalau di antara kalian ada yang mau menjadi penyiar atau mungkin suka menjadi MC, ya, atau apapun itu, entah penyiar berita dan lain-lain, itu lebih bagus jika kalian menguasai pernafasan diafragma, ya. Oke, nah Miss kembali ke sini. Untuk suara anak-anak yang tinggi, wilayah nadanya adalah C1 sampai F2, ya. Kemudian suara anak-anak rendah, wilayah nadanya adalah A sampai D2, ya. Nah, untuk pembagian suara wanita ini dibagi menjadi 3. Jadi ada suara sopran, mezzo-sopran, kemudian alto. Sopran itu adalah suara tinggi wanita. Wilayah nadanya adalah C1 sampai A2. Kemudian untuk mezzo-sopran, suara sedang wanita, wilayah nadanya adalah A sampai F2. Sedangkan alto itu adalah suara rendah wanita yang wilayah nadanya adalah F sampai dengan D2, ya. Jadi untuk suara wanita itu dibagi menjadi 3, sopran, mezzo-sopran, alto. Kemudian untuk suara pria itu dibagi menjadi 3, ada tenor, bariton, dan bass, ya. Jadi suara tinggi pria itu nadanya C sampai dengan A2, kemudian bariton, suara sedang pria, wilayah nadanya A sampai F2, kemudian bass, suara rendah pria, wilayah nadanya adalah F sampai D1. Ya. Nah, pengetahuan nada-nada ini benar-benar harus diketahui, ya. Untuk siswa terutama kalau mau menyanyi. Kenapa ini harus tahu? Karena ini untuk menentukan nada dasar, ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau menyanyi, ya, kita ada yang menanyakan, terutama mungkin pengiringnya, ya, atau mungkin yang pemain gitarnya, pemain keyboardnya, mau nada apa, gitu kan? Atau mungkin kalian mengisi menyanyi di satu event, ya. Pasti pemusiknya akan bertanya, mulai dari nada apa, nada dasarnya apa, ya. Kalau kita tahu jenis-jenis suara ini, ya, atau kita tahu juga kemampuan kita sampai di mana, kita akan bisa menentukan nada dasar apa yang mau kita pakai, ya, supaya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah buat kita. Oke, yang ini untuk mengecek range suara, ya, kita nggak bisa lakukan, ya, karena ini secara online, ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah diagramnya. Jadi ini wilayah sopran, mezzo-sopran, kemudian alto, ini tenor, ya. Tenor wilayah nadanya lebih lebar, kemudian bass dan bariton, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Semua sudah jelas ya? Oke, anak-anak bisa dimengerti ya penjelasannya Miss ya. Jadi untuk yang di bab ini kita belajar teknik vokal, kemudian materi vokal, ya, kemudian range suara. Jadi range-nya sampai di mana? Pembagian suara untuk anak-anak berbeda dengan pembagian suara untuk orang dewasa. Jadi wanita dan pria pembagian suaranya berbeda dengan anak-anak. Oke, di sini yang hadir ada 16 orang. Harusnya berapa orang ya? 20, Miss, 20. 20. Oke, yang tidak ada ini izin atau karena apa ya? Apakah ada infonya? Oh, ini ada yang tulis di chat. Oke. Ada beberapa yang belum masuk. Oke. Kita kembali lagi ke teknik vokal. Oke, jadi dari pernafasan, 3 pernafasan tersebut yang paling baik untuk bernafas adalah pernafasan diafragma, ya. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak, Miss kasih pertanyaan. Miss kasih pertanyaan di bagian chat, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut, ada 5 pertanyaan. Kalian masing-masing langsung jawab di bagian chat ya. Untuk yang remedi artinya nilai hasil PTS di bawah 75, silakan kalian langsung mengerjakan remedi PTS ya. Di Moodle Miss sudah upload untuk remedi PTS, tetapi itu hanya bisa 1 kali dikerjakan. Jadi silakan setelah mengerjakan dicek dulu baru bisa baru kalian kirim ya.
bagi nilai di bawah 75, silahkan kalian kerjakan. Itu hanya ada 10 soal, tetapi waktunya memang hanya 45 menit. Ya, 10 soal 45 menit. Miss ambil soal-soal kemarin, soal-soal PTS kemarin. Silakan yang remedi bisa nanti dikerjakan. Waktunya Miss kasih dari hari Senin sampai dengan terakhir hari Rabu. Kalian bisa mengerjakan jam berapa saja, tetapi di hari Rabu terakhir mengerjakan adalah setengah 12 malam, ya, 11.30 malam. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan lain? Ya, ini sudah ada chat baru, jadi ada jawaban dari Li, mungkin nomor 2 dan nomor 3 bisa diperbaiki ya Li ya. Itu ada 3 suara, ada 3 jenis suara untuk pria dewasa, juga untuk wanita, itu ada 3 juga ya. Silahkan diperbaiki lagi ya. Jadi anak-anak nanti berikutnya misalkan adakan review untuk pembelajaran hari itu ya. Kita nggak punya banyak waktu karena kita menyelesaikan 2 bab ini dalam waktu yang singkat, jadi mungkin tidak sampai 4, mungkin antara 3 atau 4 kali pertemuan kita sudah harus menyelesaikan 2 bab ya. Oke, ini Li sudah kirimkan jawaban. Ada Angel, Excel, Tiffany, sama Nathan. Nathan, kenapa nggak kirim jawabannya? Lagi jalan. Oke, coba di situ Excel, apakah ada di situ ya Excel? Bisa kasih reaction? Oke, Excel jawabannya mana? Udah tinggal 1 nomor lagi, Miss. Masih nyari. Oke. Tiffany, apakah ada di situ? Oke, Tiffany jawabannya mana? Angel? Oke, Angel sudah mengerjakan? Oke, anak-anak, untuk hari ini Miss tidak nilai ya, jadi nanti berikutnya Miss akan adakan review seperti ini, tapi Miss akan ambil nilainya ya. Mungkin untuk sekali pertemuan 5 pertanyaan yang langsung dijawab dan langsung dinilai ya. Oke. Untuk hari ini sampai di sini, nanti silahkan kalian bisa untuk yang nilainya belum tuntas, bisa kalian remedi, buka di Moodle-nya ya. Untuk yang lainnya bisa lihat materi di Moodle juga ya. Nanti Miss akan masukkan beberapa materi ya. Tapi untuk hari ini Miss baru masukkan 1 materi tapi itu belum lengkap ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pertolongan-Mu selama pembelajaran ini Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau menyertai anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, rajin cuci tangan ya, dan pakai masker. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom, selamat siang anak-anak kelas 9C. Halo, selamat siang. Boleh berikan reaksinya buat Miss Vina
bahwa kalian sudah hadir di Zoom kita siang hari ini ya. Oke, Dayu, Kenji, Nathan, Vandra, Sandi, Kevin. Oke, thank you. Bianca, Adit, Excel belum? Angel, Lee? Oke, Misina lihat di sini baru 16 anak yang bergabung. Ada berapa berarti ya? Ada 4 anak ya yang belum ya? Oke, bisa bantu Misina, ketua kelas siapa saja yang belum hadir? Teman kalian mungkin hari ini ada yang absen seperti itu? Di kelas 9C? Apakah ada yang absen dari pagi? Oke, David. Timo sudah hadir belum Timothy? Timo, oke. David, Timo. Terus siapa lagi? Lagi 2? Coba bantu cek. Misina nggak pegang daftar nilai soalnya. Oke, Selin belum ada. Lagi 1? Oracle. Oke. Baik, boleh minta tolong Sandi mungkin info di grupnya supaya anak-anak yang belum bergabung di Zoom bisa segera masuk ke Zoom kalau tidak ada kendala ya, atau mungkin ada acara keluarga atau acara keagamaan, tolong diinfoin karena Misina mau memberikan latihan buat hari ini dan itu Misina akan ambil nilai ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Misina akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat siang Bapak. Kami ucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu dari pagi hingga siang hari ini dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak-Mu ya Bapak. Dan pada siang hari ini ya Bapak, kami ingin belajar matematika, berkati anak-anak kelas 9C yang akan mengerjakan soal latihan nanti ya Bapak. Semoga mereka mampu mengerti dan memahami serta dapat menjawab soal latihan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, sebelum Misina berikan latihan buat kalian. Jadi berhubungan dengan nilai ya, untuk matematika khusus untuk PTS akan remedinya akan dilaksanakan besok dan Rabu ya. Jadi Selasa atau Rabu Misina akan buka di Moodle ya. Silahkan kalian kerjakan nanti remedinya bagi yang nilainya di bawah 75. Silahkan dikerjakan ya. Kalau bisa langsung besok dikerjakan ya, tidak harus menunggu hari Rabu biar cepat selesai. Namun di rapot meet karena besok itu kami guru-guru harus sudah mengirimkan nilai ke wali kelas. Jadi remedi untuk PTS itu nilai yang dimasukkan adalah nilai murni. Jadi bukan yang remedi, yang sudah diremedi. Jadi nilai apa adanya yang akan dimasukkan ke rapot tengah semesternya. Jadi kalau nilai kalian 20, 10, 90, 100, nah itu yang akan dimasukkan ya. Nah kemudian untuk matematika bagi yang belum mengumpulkan tugas, kebetulan anaknya juga tidak ada di sini ya yang nilainya masih kurang, bukan kurang tapi ada tugas yang kosong itu segera dikumpul. Misina tunggu malam ini, kalau malam ini tidak mengumpulkan berarti Misina anggap 0 dulu. Ya, karena besok Misina harus sudah store nilai ke Mr. Niko seperti itu. Nah, kemudian pada saat kalian melihat raport meet misalkan ya, kalian lihat nilai kalian kecil, tapi kalian merasa kalian sudah mengumpulkan tugas lengkap. Itu berarti ada nilai kalian yang kurang. Yang menjadi perhatian Misina di sini adalah kenapa PR kalian itu bisa nilainya kecil sekali anak-anak. Ya, padahal PR itu sebenarnya bisa membantu nilai kalian yang kecil. Ya, kalau kuis ulangan oke lah ya karena dikerjakan saat waktu kuis tersebut ya, jadi langsung dikumpul. Tapi kalau PR itu bisa dibantu oleh siapapun, malah nilainya kecil ya 20 bahkan ada yang 0 PR-nya. Di sini bingung ya kalian kalau tidak mengerti silahkan info. Ya, mungkin tanya sama Misina atau kalian punya guru les bisa dibantu guru les atau kalian punya kakak. Ya, kakak kalian pasti sudah pernah belajar materi yang kalian bahas. Seperti itu ya. Jadi mohon dengan sangat nanti kalau misalkan setelah kalian menerima rapot kalian, silahkan dievaluasi sendiri kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya tidak terulang lagi nilai kalian seperti itu. Ya, kalian harus aktif di sini ya.
Misalnya hanya bisa sampaikan seperti itu karena kita tidak bisa bertatap muka langsung ya. Jadi misalnya sudah japri anak-anaknya, teman-teman kalian atau kalian sendiri yang merasa kurang, silahkan nanti malam misalnya tunggu, silahkan kirim ke misalnya tugas-tugas yang masih kosong. Oke, itu aja dari misalnya ya. Jadi jangan lupa bagi yang nilainya kurang dari 75 PTS-nya besok bisa mengikuti remedial di Moodle ya. Kalau bisa setelah pembelajaran aja, jangan ada yang mengerjakan remedi saat pembelajaran jam belajar, ya. Jadi itu kalian sudah mengambil waktu pelajaran yang lain dengan mengikuti remedi, jangan seperti itu. Oke, baik untuk nilai, apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Misina akan share ya. Oke, tidak susah ya. Nah, kita sudah belajar fungsi kuadrat ya. Jadi kenapa hari ini Misina ambil nilai anak-anak? Masalahnya adalah waktu kita sudah terpotong dengan PTS yang berlangsung 2 minggu. Kemudian untuk minggu ini kita hanya bertemu hari ini saja. Seharusnya Rabu dan Jumat juga kita ketemu. Karena hari Rabu itu kita ada kegiatan perayaan Hari Sumpah Pemuda. Jadi pembelajaran tidak ada ya. Mungkin Mr. Niko belum info atau sudah info ya. Jadi Misina sampaikan saja. Ya. Bentar. Dan hari Jumat juga kita tidak bisa ketemu karena cuti bersama dan kalian diliburkan juga. Jadi Kamis, Jumat itu kalian libur, Rabu kalian kegiatan Sumpah Pemuda ya, perayaan Sumpah Pemuda seperti itu. Jadi belajar matematikanya hanya hari ini saja. Nah kemudian Misina punya 2 bab lagi termasuk bab yang ini. Jadi kurang lebih 1,5 bab lah ya. Dalam waktu kurang dari satu bulan ya, karena kita PAS biasanya akhir November ya, jadi sangat mepet sekali. Harapannya Misina kita bisa menyelesaikan materi dengan harapan kalian paham gitu ya. Dalam waktu sekian ini Misina akan mencoba untuk mengemas materi tersebut supaya kalian lebih mudah memahami seperti itu. Oke, nah langsung saja hari ini kita akan belajar atau mengambil nilai tentang unsur-unsur grafik fungsi kuadrat ya. Bagaimana menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, titik potong grafik dengan sumbu Y, kemudian menentukan sumbu simetri, koordinat titik balik, dan membuat tabelnya ya, membuat tabelnya seperti apa, tabel X dan Y, kemudian sampai membuat sketsa grafik fungsi kuadratnya. Ya, nah oke. Nih ya, langsung saja nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat, Misina akan bantu menjelaskan ya kalau kalian mengalami kesulitan. Nah ini kuisnya, diberikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Pada daerah asal D sama dengan x, sedemikian sehingga x lebih besar sama dengan min 4, kurang dari sama dengan 2. Ya, di mana X-nya anggota bilangan real ya. Jadi kalian tentukan dulu, nanti pertanyaannya A sampai dengan F ya. Nah, kalian tentukan dulu D-nya. D-nya berarti D itu domain ya, daerah asalnya yaitu X-nya dari min 4 ya, min 4 sampai dengan 2. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Nah, ini anggotanya ya. Nah, sekarang silahkan kalian tulis ya. Kalian siapkan buku tulis kalian, nanti difoto dan dikirim ke email Miss. Ya, kita akan kumpulkan hari ini. Jadi tolong kalau ada pertanyaan langsung info di kolom chat. Ya. Gimana? Soalnya yang ini ya. Ya, ini soalnya. Saya foto dulu ya, Miss. Boleh, silakan difoto atau ditulis ya. Nanti Miss Ina akan buka slide contoh pengerjaan soalnya yang sudah pernah kita bahas ya. Oke, silakan ditulis dulu. Miss Ina kasih waktu mungkin 2 menit untuk menulis ini sebelum Miss Ina kasih lihat slide-nya. Slide contohnya. Jadi soalnya ini sangat mudah sekali ya, tidak terlalu banyak perhitungannya, tidak berat perhitungannya dibandingkan dengan soal sebelumnya ya.
Oke, silakan. 2 menit dari sekarang. Selin izin ya? Oke, Selin izin. Oracle belum. Oke, yang lain ada yang ngerespon nggak? David, Timo, sama Oracle? Belum respon ya? Oke, nggak apa-apa. Tolong nanti kalian kalau mengerjakan, misalkan titik potong grafik terhadap sumbu X kan udah dihitung tuh. Nanti disimpulkan jadi titik potong grafik terhadap sumbu X sama dengan berapa, koma berapa, seperti itu ya. Jadi kasih kesimpulannya. Kalau mungkin pengalamannya Miss ya, kalau bisa jawabannya itu kalian kasih mungkin diwarnai pensil pulpen yang warna lain atau kalian buletin itu juga bisa atau dikasih garis bawah untuk menegaskan bahwa itu jawabannya gitu ya. Soalnya kadang misalnya bingung yang mana jawabannya. Oke. Silakan anak-anak waktu kalian sampai dengan selesainya ya. Sampai jam 12:40 menit. Oke. Baik, Miss Ina stop share, waktunya sudah habis. Sampai di sini berapa orang yang sudah selesai? Silahkan berikan responnya, berapa orang yang sudah selesai? Oke, 1 Sandi, 2 tadi Kenji sudah selesai. Yang lain? Kaila? Oke, Kaila. 3 orang. Adit, Excel Tanoto sudah? Vandra? Dayu? Oke, yang belum selesai silahkan Miss Yuna tunggu. Oke, silahkan kalau kalian mau menggambar, misalkan ada kesulitan boleh lihat di LKS, itu juga ada contohnya itu ya. Di LKS juga ada. Tolong diberikan sumbu X, Y-nya itu angka-angkanya dituliskan, jangan dikosongkan sumbu X dan Y-nya. Ya, oke, baik, Miss Yuna tutup sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan pertemuannya ya. Jadi untuk minggu ini hanya bisa bertemu sekali saja. Rabu dan Jumat kita tidak ada pertemuan untuk matematika. Baik, kita akan tutup dengan doa. Miss Yuna minta tolong Kaila pimpin kita dalam doa sebelum kalian melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, silakan Kaila. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami baru selesai pelajaran hari ini. Tuhan berkati kami melakukan kegiatan kami hari ini. Juga berkati Miss Finan sudah mengajar kami hari ini. Terima kasih sebab kamu dan Helia. Oke, baik. Terima kasih Kaila, terima kasih anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Silakan Miss Yuna tunggu sampai dengan jam 2. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.